Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina nabiyina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yang beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan dari pembahasan lalu dari kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya daripada Qutbud Da'wah wal Irsyad Nabi Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardhana fa'ana bihi bi ulumi sana awliya sada fi wa salih bidarain amin. Terakhir kita sudah membahas tentang makna raditu billahi rabban bil islami dina bi Muhammadin nabi. Yang mana orang raditu billahi rabban, saya ridho Allah sebagai Rabb saya dan Islam sebagai agama saya dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi saya, utusan Allah pada saya. Sudah dijelaskan oleh beliau bahwa makna itu, dimana kalimat yang ringan itu berakibat orang mengucapkannya pagi hari, sore hari, raditu billahi rabban sabidina, karena hakkan Allah yurdiyahu, maka sudah menjadi hak bagi Allah untuk ridho kepada orang tersebut. Kok bisa kalimat-kalimat ringan itu mengundang ridho Allah? Yaitu tadi, karena kata Abdul Haddad, orang yang ridho ya, Islam atau Allah sebagai Rabbnya, tentunya ada konsekuensi. Dia taat pada aturan Allah, ridho kepada keputusan Allah, menerima apa yang Allah bagikan dan seterusnya. Itu makna man radiya billahi rabb. Namun ketika dia mengucapkan wabil islami dinan, saya ridho Islam sebagai agama saya, din saya, aturan hidup saya, maka tentu konsekuensinya juga ada, itu berupa mengagungkan apa yang dimuliakan oleh Allah daripada agamanya, istiqomah dalam ilmu dan amal, dan seterusnya. Dan orang yang ridho Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, tentu dia akan menauladani beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang, cinta kepada keluarga ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para ulama sebagai pewaris ilmu beliau SAW, dan cinta kepada sesama umat Muhammad SAW. Itu orang yang ridho. Dan itu contoh dari beliau Abdul Haddad, bahwa apa yang kita ucapkan itu harus kita renungi daripada zikir-zikir itu tadi, sehingga kita pahami maknanya. Sehingga kita mengucapkan subhanallah, betul-betul kita penuh hati kita dengan pensucian kepada Allah SWT. Dan subhanallah membawa makna daripada maha suci Allah, maka penuh hatinya ketika kita mengucapkan subhanallah, 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 penuh hatinya dengan pensucian pada Allah SWT dari segala sifat yang tidak layak. Dan begitu zikir-zikir yang lain. Kemudian juga kita berusaha untuk mengajarkan hati bersama Allah Ta'ala mentadabburi makna zikir itu tadi,
Kemudian beliau radhiyallahu anhu Abdul Haddad mengatakan wasrif inayataka ila amril qalbi wal batin. Maka arahkanlah perhatianmu kepada perkara batin. Ya, kepada perkara batin, perkara hati dan perkara batin. Itu berusahalah bersungguh-sungguh untuk memiliki sifat-sifat yang disukai oleh Allah. Ya. Dan menjauhi apa yang tidak suka. Curahkan perhatianmu kepada urusan hati dan batin. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Itu maknanya di situ ada, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada gambar rupa kalian, wa amalikum, dan amal zahir kalian. Dan yanzuru ila qulubikum, hanya saja Allah memandang kepada hati kalian dan niat-niat kalian. Hakik qaulaka bi amalik, maka wujudkanlah ucapanmu dengan amal perbuatanmu, buktikanlah dengan amal. Wa amalaka bi niyatik, dan kuatkanlah amalmu dengan niatmu. Wa ikhlasik, dan ikhlasmu dalam beramal. Amal tanpa niat yang betul, keikhlasan yang sungguh-sungguh, ya muspro, ini sia-sia. Wa niyataka wa ikhlasuka bi tasbihati dhamirik, dan kuatkanlah niatmu dan keikhlasanmu dengan membersihkan batinmu, wa islahi qalbik, dan memperbaiki hatimu. Bagaimana caranya ikhlas dan menata niat? Yang membersihkan hati. Fa innal qalba huwal aslu, sebab hati itulah pokok, wal madar, dan poros atau pusat. Bil hadis, dalam hadis dikatakan ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika sholat seluruh jasad, apabila bagus segumpal daging mudghah tadi, baguslah seluruh jasad. Wa fasadat seluruh jasad, apabila rusak segumpal daging itu, rusaklah seluruh jasad. Ala ketahuilah wahiyal qalbu, yang dimaksud mudghah segumpal daging itu adalah hati, kalbu. Wajibal ihtimam bi, maka wajiblah kita memperhatikan terhadap kalbu tersebut. Wa sarful inayati ila islahi wa taqwimih, dan wajiblah kita sarful inayah, mengarahkan perhatian kita kepada memperbaiki hati dan takwim, meluruskan hati. Wa wa'anil qalba, adapun dia, yang saya maksud dia adalah hati, kata beliau, sari'ut taqallubi, hati itu cepat berbolak-balik. Katsirul ittirabi, sering bergoncang, banyak goncangan hati itu dari berbolak-balik, berubah-ubah. Hatta qala alaihi salatu wassalam fihi, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda tentang hati itu tadi, innahu asra'u taqalluban, sesungguhnya hati itu paling cepat berbolak-baliknya, atau lebih cepat berbolak-baliknya, minal qidri, daripada panci, itu stajma'at walayanuha, apabila berkumpul daripada mendidihnya panci atau air yang ada di panci itu, daripada lebih cepat berbolak-balik daripada air yang mendidih. Ya. Itu menunjukkan betapa cepatnya hati itu berubah. Maka oleh karena itu, wakana, kata beliau, wakana alaihi salatu wassalam, adalah beliau Rasulullah SAW sering berdoa, katsiran ma yad'u ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa yang membolak-balik, zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah, teguhkanlah hatiku, ala dinik, atas agamamu. Teguhkanlah hatiku atas agama. Dalam riwayat yang lain, ya mustarifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, wa yang mengarahkan hati, arahkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Ada riwayat yang mirip dengan ini. Wa yaqulu, dan berkata Rasulullah SAW, sabda beliau, innal quluba baina asbu'aini atau usbu'aini min asabi'ir rahman,
Sesungguhnya hati itu terletak di antara dua jemari daripada jemari Allah Ta'ala. Ini tidak bisa diartikan secara harfiah. Karena Allah itu mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Bahwa laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Maka yang dimaksud asbu'ain itu antara seperti itu perumpamaan. Itu apa? Antara seolah-olah seperti orang yang memainkan sesuatu, bola-balikan koin atau sebagainya dengan jari yang gampang, maka begitulah Allah gampang membolak-balikkan hati orang itu kalau Allah mau. Insya'a aqamaha wa insya'a azaghaha. Kalau Allah mau, Allah luruskan hati seseorang. Jika Allah mau, Allah simpangkan hatinya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, itulah doa yang kita selalu panjatkan nanti. Disinggung doa itu di akhir itu, di setelah ini. Wa kana Rasulullah SAW, dan adalah Rasulullah SAW ini menunjukkan betapa pentingnya hati dan betapa cepatnya bolak-balik hati itu. Sampai Rasulullah kalau sumpah idza halafa ujtahada fil yamin, kalau beliau sumpah dan sungguh-sungguh dalam sumpahnya, beliau pasti mengatakan la wa muqallibil qulub, tidak demi zat yang membolak-balikkan hati. Ini sumpah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala hakian an Ibrahim, dan bersabda firman Allah Ta'ala menghikayatkan, mengabarkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa Allah bilang, wala tukhzini, ini ucapan Nabi Ibrahim nanti, wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan kau permalukan aku, jangan kau hinakan aku pada hari berbangkit. Yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari di mana tidak bermanfaat apa harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang selamat bersih. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 87. Ya. Jadi Allah sampai mengatakan begitu di perkataan Nabi Ibrahim, illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang selamat, baik itu punya harta atau anak, yang bisa bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Allah tidak katakan dengan amal yang banyak, tapi dengan hati yang bersih. Maka itu tadi. Juga tidak, ya, dikatakan nanti akan ada penjelasan lebih lanjut lagi tentang itu, tentang bahwa amal hati itu kenapa? Amal hati itu sangat besar, tidak bisa dibandingkan dengan segunung setumpuk amal zahir. Itu karena di antara pentingnya hati. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut dari beliau. Qala faharis kullal hirsi, maka tamaklah engkau sebetul-betul tamak, sepenuh ketamakan. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, ala anta'tiya rabbaka. Tamak untuk apa? Untuk kau datang, ya, rabbaka, ya, anta'tiya, datang siapa engkau, rabbaka, kepada Tuhanmu, Rabbmu, bil qalbis salim, dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Minasyirki wan nifaqi, selamat daripada kesyirikan dan kemunafikan, wal bid'ati wa munkaratil akhlaqi, dan selamat dari bid'ah dan kemungkaran akhlak. Akhlak-akhlak yang mungkar, yang diingkari. Terutama selamat dari syirik. Dan syirik dalam arti menduakan Allah maupun syirik kecil berupa riya. Wan nifaq, juga selamat daripada penyakit kemunafikan. Wal bid'ah, juga selamat daripada bid'ah. Ini dimaksud terutama bid'ah dalam masalah akidah. Jadi orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, dengan mengatasnamakan akidah salaf, dan seterusnya. Salaf tidak menafsirkan Allah punya tangan. Salaf mengatakan yadullah fawqa aydihim, begitulah datang di Quran. Amanna kullum min indi rabbina. Kami beriman semua dari Allah. Itu benar ayat itu, yadullah fawqa. Ini betul ayat itu ada, kita beriman itu dari Allah. Menyerahkan maknanya kepada itu tafwid namanya. Datang kelompok orang kerjaan ini, mengiyakan konsep tangan, seolah-olah Allah walaupun dia mengelak bukan seperti tangan makhluk.
Apa ya salaf seperti itu? Ibarah mereka itu tidak. Salaf itu tafwid kepada Allah. Disebut ya Allah, ya sudah ya Allah. Tidak berani menafsirkan, ya sudah begitu. Yang datang, begitu yang kita imani, kata mereka. Jadi, baik bid'ah itu yang dimaksud terutama bid'ah masalah akidah. Ya, itu lebih bahaya daripada bid'ah dalam masalah amaliyah. Dan kita sudah tahu konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah syar'i, bukan bid'ah lughawi, bukan bid'ah secara bahasa. Kullu bid'atin dhalalah itu maksudnya bid'ah syar'i, bukan bid'ah lughawi. Sebab bid'ah secara bahasa kullu ma udita ala ghairi mithalin sabiq, segala yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya itu bid'ah secara bahasa handphone. Bid'ah secara bahasa. Tapi apa handphone termasuk kullu bid'atin dhalalah ya buan. Handphone mau iki ga iso tiga payu iki. Buat apa? Ngeunto. Saya pakai mobil, pakai sepeda motor itu bid'ah semua. Ajib. Itu bid'ah tapi secara bahasa dalam arti dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Itu maksudnya bid'ah secara bahasa. Tapi bid'ah secara istilah itu ya kullu ma udita ala khilafi syara', itu menurut yang bertolak belakang dengan syariat. Itu bid'ah secara artinya sesuatu yang kemudian muncul baru, tapi sebetulnya ada. Syariat itu bukan tidak membahas, cuma secara umum. Ya. Seperti maulid, tidak ada maulid dalam arti sebetulnya durur baru dibuat. Tapi kan isi maulid itu dilakukan oleh sahabat. Mereka sering menceritakan pada para tabi'in tentang hari-hari mereka bersama Rasulullah SAW. Itu kan, ya itu isinya. Kan itu isinya, itu kan itu. Maulid itu isinya ya hadis, ya itu tentang Rasulullah SAW. Cuma karena cara Arab jadi ya dianggap bid'ah. Oh jangan cara Indonesia. Rasulullah itu lahir hari Senin begini. Ayo ngomong beda. Berarti sing disinaoni siro itu dia juga beda juga, karena itu kan termasuk di antara pelajaran siro itu di dalamnya ada pelajaran tentang maulid kelahiran Rasulullah. Ini pemikiran yang aneh, yang baru ada di akhir di akhir zaman ini. Ya. Tidak ada satupun pemikiran seperti itu di zaman sahabat. Sahabat duduk juga yang menceritakan tentang hari beliau pada Rasul, hadis. Dan menyampaikan hadis. Dan isinya Quran, hadis tentang Rasulullah. Quran tentang Rasulullah SAW, ya kan? Hadis kan ada, bukan tidak ada. Cuma tata caranya, metode mungkin baru pondok pesantren. Tidak ada Rasul buat pondok. Ya tapi kan ada. Sahabat datang paling nginep di masjid, belajar sama Rasulullah SAW. Artinya suatu bukan berarti sesuatu tidak sama sekali, tapi suatu yang mungkin dianggapnya tidak ada karena mungkin baru, tapi kembali kepada asal, kembali kepada dasar yang sudah disebut oleh syariat. Makanya tidak bisa disebut sebagai bid'ah secara istilah, yaitu yang dikatakan yang diadakan tapi bertentangan dengan syariat. Itulah yang dimaksud oleh sabda beliau SAW, man amila amal laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan, dan hadis ini juga dipakai oleh mereka untuk membantah kita yang mereka anggap sebagai ahlu bid'ah ini. Ya, man amila amal laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada atasnya amruna. Ajib, amruna itu mereka terjemahkan perintah kami. Artinya berarti kalau nggak ada perintahnya maksudnya mereka. Padahal silakan rujuk kitab hadis, syarah hadis mulai dari amruna ay syar'una. Artinya makna itu syariat kami, bukan perintah kami. Artinya kamu mengamalkan suatu amalan bertentangan dengan syariat. Syariat apa? Ya Quran dan sunnah. Ya umumnya, ya khususnya. Ya maknanya secara umum, ya maknanya secara khusus. Quran dan hadis secara umum, secara khusus. Itu yang dimaksud amruna, bukan perintah. Dari mana dia mengartikan seperti itu?
fawaradun, maka itulah yang tertolak karena bertentangan. Artinya hadis itu justru menegaskan orang yang membuat satu amalan bertentangan dengan syariat. Syariat itu ada melarang itu, terus dia kerjakan itu, baru dikatakan itu bid'ah yang mukhalifan, bertentangan dengan syariat. Hanya dikatakan di surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul ambil, apa yang Rasul cegah dari kalian tinggalkan. Tidak ada di situ. Apa yang Rasul tidak kerjakan tinggalkan, tidak ada. Yang Rasul larang tinggalkan, yang Rasul perintah kerjakan, yang Rasul diamkan. Ini dibahas dalam usul fikih, makanya ada namanya atar, di mana sesuatu yang Rasul tinggalkan. Artinya beliau tidak memperbuat, tapi tidak juga mengerjakan. Ini terjadi pembahasan, ya kan? Begitu. Maka itu dikembalikan kepada asal syariat. Bertentangan, dan kalau sudah bertentangan ya tidak dianggap sesuatu bid'ah. Dan itu diperkuat lagi dengan hadis man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang mentradisikan satu tradisi yang baik, dia dapat pahala walau ajruha wa ajru man amila, dan dia dapat juga pahala orang yang mengikuti dia mentradisikan satu tradisi baik. Panti yatim dulu tidak ada sama Rasul, panti yatim tidak ada. Kan baru aja ada. Mungkin tahu alam belum pernah lihat sejarahnya kapan pertama ada panti yatim. Yang jelas zaman kekhilafahan dulu sudah diurus yatim itu. Zaman Islam masih jaya. Artinya kan, tapi ada kan merawat anak yatim kan ada di Quran, di hadis, perhatian mana. Masalah metodenya, mau dinamakan panti, mau dinamakan apa, dinamakan, mau dibentuk, mau dirawat rumah per rumah, dia sediakan rumah, terserah dia. Itu metode, tapi kan ada. Syariat menyuruh untuk peduli kepada yatim. Nah, orang yang mentradisikan itu dapat terus pahalanya. Ya, buat metode baru tentang ini. Oh ini buat panti asuhan namanya. Maka orang yang mengikuti itu dapat terus. Karena dia mencontohkan, mentradisikan. Orang yang mengikuti si orang yang nyontohkan ini, si orang yang nyontohkan ini dapat pahala sebanyak orang yang mengikuti itu. Itu pemahaman bid'ah yang itulah pemahaman daripada para sahabat, para tabi'in, termasuk Imam Syafi'i, para imam mazhab. Sampai Imam Syafi'i membagi dua, ada bid'ah mahmudah, bid'ah mazmumah. Ada bid'ah yang tercela, ada bid'ah yang terpuji. Maka yang terpuji tidak bisa disebut bid'ah secara syariat. Yang dibagi oleh Imam Syafi'i itu bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara. Kullu bid'atin dhalalah, itu semua bid'ah dhalalah itu bid'ah secara syariat yang bertentangan dengan asal. Itu pemahaman para. Nah, bid'ah yang paling bahaya adalah bid'ah masalah akidah. Ada bid'ah yang berupa amaliyah, amalan. Seperti contoh, memalsu hadis tentang satu sholat. Ada sholat begini-begini, pada Rasul tidak pernah ngerjakan. Nah, itu jelas palsu kan hadisnya. Walaupun sholat itu bagus, ya boleh mengerjakan sholat. Tapi kalau sudah menentukan, menyandarkan pada hadis yang palsu, ini yang tidak betul, bukan sholatnya yang salah. Sholat itu khairul mawatin, sebaik-baik tempat. Silakan kau perbanyak, silakan kau sedikit, selama bukan waktu yang diharamkan untuk sholat. Itu bid'ah amaliyah. Tapi bid'ah akidah lebih bahaya, masalah sifat Allah. Mengadakan sesuatu yang tidak pernah salaf itu mengucapkan, tapi dia mengatasnamakan, itu akidah salaf. Soalnya dia paling ikuti salaf. Menjisimkan Allah dan seterusnya. Mungkaratil akhlaq, di situlah kita belajar ilmu akidah. Supaya kita tidak terjerumus akidah kita kepada akidah yang ya termasuk bid'ah akidah tadi yang tidak pernah diucapkan oleh para sahabat. Munkaratul akhlaq. Dalam akidah kita mengatakan sifat 20, wujud kita memang ya tidak ada sabda Nabi sifat 2 apa? Sifat Allah yang wajib itu ada 20. Nah, ada hadis yang bunyi. Cuma itu kan formulasi para ulama untuk lebih memudahkan memahami sifat Allah, sedangkan sifat Allah itu banyak, keagungan Allah itu merasa anu 90 ya kadang ya nabi anu kan sifat Allah, belum lagi asmaul husna 99, belum lagi nama-nama yang lain.
sing 20 disinaoni alhamdulillah. Umumnya sih. Itu formulasi ulama. Ini loh yang paling penting, di antara semua sifat Allah itu banyak, tidak terhingga. Siapa yang mengatakan sifat Allah cuma 20? Itu yang wajib diketahui. Terus keagungan Allah tidak terbatas. Semua juga tahu. Mohon maaf saya ngomong gini karena ada dari mereka yang mengatakan itu beda dalam arti apa? Inilah konsep kekeliruan beda tadi. Ya memang tidak ada. Cari hadis sifat wajib bagi Allah itu isyruna sifatan, 20 sifat, ada hadisnya. Cuma ulama memformulasikan, dan itu akidah. Abu Hasan Asy'ari bukan mengarang akidah itu, dia cuma memformulasikan dari ulama sebelumnya, generasi sahabat, tapi itu yang dia terima, dia ringkas lagi. Nah, jadilah akidah Asy'ariyah. Jadi bukan berarti karangan beliau. Itu lagi akidahnya Imam Syafi'i, itu lagi akidahnya Imam Hambali, Hanafi dan seterusnya. Cuma beliau lebih banyak ngambil dari Syafi'i dan Maliki dalam itu. Hambali punya ada kadang terdapat beberapa perbedaan dalam Hanabilah masalah akidah sendiri, tapi bukan usul. Hanafi juga ada beberapa perbedaan, yaitu banyak diambil sama Maturidiyah. Allah alam. Tapi kadang ada juga perbedaan. Itu perlunya kita belajar ilmu akidah supaya tidak terjerumus pada bid'ah, khususnya bid'ah masalah akidah. Munkaratul akhlak itu selamat hatinya dari kesyirikan, kemunafikan dan bid'ah. Munafik yaitu tadi. Munafik ada munafik amal, ada munafik akidah. Munafik akidah itu yang paling parah, itu menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman, pura-pura masuk Islam tapi ada maunya. Kalau yang sekarang, kalau kita nyontohkan sama Nabi itu terlalu jauh. Yang sekarang kadang kan gitu. Mohon maaf. Di agama lain menikah dengan muslimah, pura-pura masuk Islam. Nah, kalau sudah punya anak, pindah lagi. Ini buasi malakama. Makanya cari yang jelas-jelas saja akidahnya. Artis yang dilihat. Kalau perlu 5 hari pindah agama. Wah, melihat apa? Selebriti. Bisa jadi Hindu, bisa jadi Buddha, iya. Jadi panutan sinetron. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akidahnya bukan koyok baju ditukar-tukar, cocok dah cocok, innalillah. Jadi itu munafik secara pura-pura maksudnya. Kita tidak menuduh, tapi kan kebanyakan gitu. Kadang menikahi muslimah, kalau sudah punya anak, punya kadung cinta, kadung terbentuk keluarga, nah pindah dia. Nah, mau tidak mau ikut kalau akidahnya tidak kuat. Ada juga yang kuat, tapi pertanyaan saya yang kuat dulunya ngapain? Dulu mungkin masih ngelindur, jadi kawin terus baru sadar. Alhamdulillah saya sadar. Pada disadar oleh Israel, masih sadar ya. Kemudian munkaratul akhlak. Jadi selamat hatinya dari kesyirikan, baik syirik besar syirik kecil. Alhamdulillah. Kemunafikan baik munafik akidah, itu munafik akidah jelas ya, menyembunyikan kemunafikan, kekafiran, menampakkan keislaman, itu munafik akidah. Itu yang diancam fidarkil asfali minanar. Adapun munafik amal, itu dari kita pun kadang-kadang terjebak, kadang dusta, kan tanda-tanda kemunafikan. Kalau bicara dosa berjanji dan seterusnya, itu tanda-tanda kemunafikan. Kadang kita pun masih kita dapati dalam diri kita. Ini bukan munafik akidah, tapi munafik amal. Bukan kita ngentengkan, ya tetap sama bahayanya. Itu memang lebih parah munafik akidah, karena dia jelas-jelas menyembunyikan kekafiran. Untuk bilang mentari. Munafik amal ya termasuk riya itu. Wal bid'ah tadi sudah dijelaskan, bid'ah lebih bahaya lagi, lebih akidah. Munkaratul akhlak, akhlak-akhlak yang buruk seperti kibir, riya, hasud, ghish. Dan muslimin yang semua itu menggerogoti amal. Amal penyakit hati ini menggerogoti amal. Contoh saja hasud yang sudah kita sering dengar hadisnya, iya kawal hasad, hasad atau ya kulul hasanat kama takulun narul hatab. Hati-hati kamu terhadap sifat iri, sebab iri itu bisa memakan amal baik seperti api memakan kayu bakar. Ghish, kedengkian, menipu untuk memiliki kaum muslimin. Wa asbahi dzalik, dan yang semacam itu. Wasta'in billah, minta tolonglah kamu kepada Allah SWT. Wasbir, sabarlah untuk memerangi, untuk membersihkan hati. Tadi minta tolong kepada Allah, sabar karena memang tidak semudah penyakit zahir. Kalau penyakit zahir obatnya jadi minum selesai 1, 2, 3 hari.
batin ini lebih sulit. Wajtahid, berusaha, wa syammir, sing-singalah, semangatlah, wa qul katsiran. Itu ucapkan banyak-banyak, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana, ya Tuhan kami, la tuzigh, jangan kau simpangkan qulubana, akan hati-hati kami, ba'da id hadaitana, setelah ketika kau sudah hadaitana, telah memberi hidayah kepada kami, wa hab lana, dan berikan untuk kami min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmatmu, innaka antal wahhab, sungguh kau maha pemberi. Surat ketiga Ali Imran ayat 8. Fabidzalika wasafallahu rasikhina fil ilmi min bani mu'minin. Dengan itulah, ya, dengan itu, ini dengan permintaan kepada Allah, rasa takut akan sifat hati yang buruk tadi orang walaupun banyak amal mereka, dengan itulah Allah mensifati orang-orang yang, atau dengan kebersihan hati itulah Allah mensifati orang yang rasikhina fil ilmi. Ya, dengan doa inilah Allah mensifati orang yang mendalam ilmunya dari hambanya, orang mukmin. Karena itu kan doanya orang yang rasikhina fil ilmi. Wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab rabbana la tuzigh qulubana. Itu doanya orang yang rasikhina fil ilmi, orang yang meresap ilmunya. Dan orang yang meresap ilmunya beriman sepenuh hati dengan apa yang datang dari Allah. Dan mereka selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, walaupun sudah kuat iman dan amal mereka tetap merasa takut, sehingga mereka selalu berdoa la tuzigh qulubana. Itu doanya orang yang rasikhina fil ilmi. Walaupun kita bukan rasikhina fil ilmi, ya mirip lah dungane tok, ya. Menyerupakan diri doanya saja. Ya barangkali kan bisa jadi, ya, orang-orang yang rasikhina fil ilmi. Amin ya rabbal alamin. Habis itu nanggung wal qaswah wal ghaflah, itu pembahasan lain. Nanti mau dibahas lagi, nanggung potong. Kita ambil judul lain nanti. Gara-gara orang kurang kerjaan ini jadi ya panjang pembahasannya tadi. Bahas masalah bid'ah, masalah. Allahu a'lam bishawab. Surah Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا الذي ينفعنا وبوكينا ربنا لنا في ديننا ما أهل الفطر والثى وذكى ربي وفقنا ووفقهم لما تنتهي قولا وارزق كله حلالا دائما وآخر لا أتيا علماء الله بالخير وانفع كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واجرنا برضا منك العيون وقضي عنا ربنا قبل ان تاتينا رسل المنون وغفر والسر أنت أكرم من صدر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا